saya dengan Dr. Lovira Ladiska, biasa dipanggil Diska. Untuk saat ini, saya berpraktik sebagai dokter umum atau general practitioner di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bina Medika Bintaro. Jadi penyakit tifus yang biasa dikenal orang awam dengan nama tifus ini merupakan penyakit demam tifoid atau yang mana merupakan infeksi saluran pencernaan yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Nah, infeksi bakteri ini dapat menyebabkan berbagai macam gejala seperti demam. Demamnya ini biasanya di sore hari ke malam hari. Kemudian juga ada gangguan saluran pencernaan, bisa diare, sembelit, kemudian juga nyeri perut, begitu sih secara garis besarnya. Dok, bagaimana mencegah bakteri penyebab tipes? Baik, jadi untuk bakteri Salmonella typhi yang menyebabkan penyakit tifus atau demam tifoid dapat kita temukan di makanan, air, atau minuman yang terkontaminasi dari bakteri tersebut. Biasanya dari makanan-makanan yang tidak terjaga higienitas saat pembuatannya. Dok, apakah stres akibat kelelahan kerja bisa menyebabkan tipes? Oke, jadi kalau banyak kan kita dengar istilah kerja tipes gitu ya, sebenarnya agak kurang tepat ya. Jadi memang walaupun bukan sebagai penyebab langsung dari penyakit tipes ini, tapi ketika mungkin kita stres karena kelelahan kerja, kita jadi tidak memperhatikan asupan makanan yang masuk ke tubuh kita, sehingga dari makanan-makanan yang tidak terkontrol itulah dan dapat menyebabkan jadinya demam tifoid atau infeksi tipes gitu. Dok, apa saja jenis makanan yang baik dikonsumsi dan sebaiknya dihindari ketika tipes? Oke, jadi untuk jenis makanan yang disarankan dan sebaiknya dihindari ketika orang terkena tipes adalah makanan yang teksturnya lunak. Mungkin kita bisa menggunakan bubur atau mungkin kentang yang ditumbuk, itu bagus ya. Jadi pencernaan kita tidak terlalu berat untuk mencernanya. Yang sebaiknya dihindari adalah makanan yang asam, bersantan, berlemak karena itu dapat memperberat kerja dari saluran pencernaan kita. Dok, bagaimana proses penyembuhan penyakit tifus ini? Baik, jadi kalau untuk proses penyembuhan memang tergantung keparahan penyakitnya ya, tapi secara garis besar karena memang infeksi ini kan disebabkan oleh bakteri, maka tentunya kita akan memerlukan antibiotik yang tentunya sudah dikonsultasikan oleh dokter terlebih dahulu. Kemudian juga kita harus kelola stres, menjaga asupan cairan yang ada di tubuh kita sehingga kita tidak dehidrasi, dan juga kita harus istirahat yang cukup, makan banyak buah dan juga sayur, dan lebih memperhatikan lagi kebersihan. Mungkin kita lebih sering cuci tangan dan menghindari jajan-jajan di tempat yang mungkin kurang bisa dikontrol kebersihannya, begitu. Untuk kamu yang mau tahu informasi lengkap seputar kesehatan, psikologi, atau keuangan, yuk saksikan langsung talk show inspiratif kami, yakni Bincang Sehati, dari Senin hingga Jumat live jam 10 pagi, hanya di DAI TV.